Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Mustafa. NIM saya 10309240043. Kelas saya dari IT 0703. Berikut di sini ada sebuah soal. Terutama dalam logaritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memilih fungsi kesalahan T, H ter, fungsi H terhadap T yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsi H terhadap T sama dengan T per satu per dalam kurung B dalam kurung satu ditambah T kuadrat dikuadratkan. Soal pertama adalah jika fungsi H H terhadap T merupakan anti turunan dari fungsi H dari T, maka tentukan fungsi H dari T tersebut. Jadi fungsi H dari T sebenarnya bisa didistribusikan menjadi integral T per satu ditambah T kuadrat dikuadratkan dt sama dengan integral satu per U kuadrat dikali DU per 2. Jadi U sama dengan satu ditambah U, sehingga DU, jadi rumus di atas ini itu adalah U sama dengan satu ditambah T kuadrat, sehingga DU sama dengan 2T dt. Atau T dt sama dengan DU per 2. Dan substitusi ini mengubah penyebut satu T kuadrat ditambah satu ditambah T kuadrat menjadi U kuadrat. Yang kedua adalah integral U dipangkatkan min 2. DU sama dengan min negatif U. Negatif U dipangkatkan min satu sama dengan min satu per U. Jadi ini adalah integral satu per U yang ditulis sebagai U kuad U min kuadrat. Terus selanjutnya mencari H terhadap T sama dengan min setengah dikali satu per satu ditambah T kuadrat ditambah cos tata C sama dengan min satu per 2 dikali satu ditambah T kuadrat ditambahkan cos tata C. Jadi disubstitusikan melalui U sama dengan satu ditambah T kuadrat. Yang keempat adalah jadi anti turunan fungsi H dari terhadap T adalah min satu per 2 dikali satu ditambah T kuadrat terhadap cos tata C. Selanjutnya, B. Nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan fungsi H terhadap T dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval himpunan dari 0 dan 2. Pertama, fungsi biaya. Fungsi biaya dikonversikan menjadi 0 integral 0 dari 2. Dari 0 ke 2 terhadap fungsi H terhadap T dt sama dengan integral dari 0 ke 2 T per satu ditambah T kuadrat dikuadratkan dt. Saya menggunakan hasil dari nanti turunan di bagian hasil dari A ini min satu per 2 ditambah 2 dikali satu ditambah T kuadrat tambahkan C. Yang selanjutnya adalah mencari H2 dan H0. Dengan mencari H2 adalah min satu per 2 dikali satu ditambah 2 kuadrat menjadi satu min satu per 2 dikali satu per ditambah 4 sama dengan min satu per 10 dan H0 min satu kita substitusikan keduanya min satu per 2
dikali satu ditambah nol kuadrat. Sama dengan min dengan hasil satu per 2 dikali satu menjadi 1,5. Kita selisihkan dari H2 dan H0 dengan 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 teorema fundamental. Contohnya rumus seperti ini. Integral 0 dari 2 H terhadap H fungsi H terhadap T dt sama dengan H2 dikurang H0. Jadi kita substitusikan, kita diselisihkan saja seperti min satu per 2 dikali satu dikurang min setengah. Itu menjadi 1/10, 1/10 ditambah setengah. Dan dari 1/10 ditambah setengah, itu menjadi setengah dikurang per 10. 1/10. Kita faktor. Kita samakan ruas bawahnya jadi 5/10 dikurang 1/10. Jadi 4/10. 4/10 lebih disederhanakan lagi menjadi 2/5. Jadi nilai fungsi B yang pada interval 0 dan 2 adalah 2/5. Selanjutnya yang C. Menentukan C aksen fungsi C aksen terhadap X. Jika fungsi C terhadap X sama dengan integral 1 ditambah X kuadrat dari dari 1 ditambah X kuadrat ke 3. Dan T per 1 ditambah T kuadrat dikuadratkan dt. Yang selanjutnya adalah aturan-aturan integral dengan batas variabel. Menggunakan aturan-aturan integral dengan batas variabel. Itu D per dx. Integral B. Integral dari A ke B. Dari fungsi f terhadap T dt sama dengan f. Fungsi f terhadap B terhadap fungsi B, dan di dalam fungsi B ada fungsi X dikali B aksen fungsi B aksen terhadap X dikurang F fungsi F terhadap fungsi A dan terhadap fungsi X juga dikali A aksen terhadap X. Itu adalah F4 F fungsi F dari T sama dengan T per 1 ditambah T kuadrat dikuadratkan. Dan fungsi A terhadap X itu adalah 5 dan fungsi B terhadap X adalah 1 ditambah X kuadrat. Saya menurunkan batas atas dan bawah. Fungsi B, fungsi B terhadap X sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Maka B aksen kita turunkan. Jadi B aksen sama dengan D per dx. Dalam kurung 1 ditambah X kuadrat sama dengan 2X. Itu yang batas atas. Dan batas bawahnya fungsi A terhadap X sama dengan 5. Kita turunkan menjadi A aksen. Fungsi A aksen terhadap X sama dengan D per dx. Dikali 5 sama dengan 0. Itu sama dengan 5. D per, dx sama dengan dikali 5 sama dengan 0. Itu adalah batas bawah. Dan hitunglah fungsi F terhadap fungsi B di dalam fungsi X. Fungsi B terhadap fungsi B dalam X sama dengan B terhadap sama dengan fungsi B terhadap X per 1 ditambah fungsi B per X kuadrat dikuadratkan. Sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 1 ditambah dalam
ditambah dalam fungsi satu ditambah X kuadrat dikuadratkan dan kuadratnya dikuadratkan lagi. Jadi turunan fungsi C aksen terhadap X-nya itu. Fungsi C aksen terhadap X sama dengan 2X dikali 1 ditambah X kuadrat per 1 ditambah 1 ditambah dalam fungsi 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan dan dikuadratkan lagi. Karena menggunakan rumus ini karena A aksen sama dengan 0. Maka menggunakan substitusi aksen C aksen X sama dengan fungsi F terhadap fungsi B dalam fungsi X dikali B aksen terhadap fungsi B aksen terhadap X. Selanjutnya, soal yang kedua, fungsi F terhadap X sama dengan akar X pada interval X adalah 1 dan hingga X sama dengan 9. Jadi, kita menggunakan rumus volume, yaitu volume sama dengan P integral A dari B terhadap fungsi F dalam fungsi X dikuadratkan dx. Volume sama dengan P 1 dari 9 dengan X dengan akar X dikuadratkan dx. Selanjutnya kita turunkan lagi menjadi volume P 1 dari 9 X X dx. Selanjutnya V sama dengan P kita ini adalah turunan himpunan jadi setengah dikali X kuadrat dari integral 1 dari 9 menjadi V volume sama dengan P X per 2 dikuadratkan dari integral 1 dari 9 dan volume P 9 per 2 9 kuadrat per 2 dikurang 1 kuadrat per 2 itu menjadi P 81 per 2 dikurang setengah dan hasil volume adalah 40 pi adalah satuan volume. Selanjutnya yang B dari fungsi F terhadap X sama dengan X kuadrat dengan batas X adalah 0 dan X adalah 1. Berapa volumenya? Kita menemukan rumus volume sama dengan pi A dari B dengan disuntikan F dari fungsi F terhadap X dikuadratkan dx. Volume sama dengan pi 0 dari 1 X dikuadratkan X kuadrat dan dikuadratkan kembali. Selanjutnya diturunkan lagi V sama dengan V 0 dari 1 X integral 0 dari 1 X pangkat 4 per dx. X, X pangkat 4 dx. Dan volume sama dengan P. P dari X5 X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 per 5 dari integral 0 dari 1. Misalnya volume dari sama dengan Pi sama dengan dikali 1/5 pangkat 5 dikurang 0/5 per 5. Selanjutnya diturunkan lagi V sama dengan Pi dikali 1/5 Pi. Jadi menjadi satuan volumenya adalah pi per 5. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.